Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Kandi Wulandari Karno. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke sistem syaraf, kita harus mengenal dulu definisi dari sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sistem organ yang terdiri atas rabut syaraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Selanjutnya kita akan melihat fungsi dari sistem syaraf. Fungsi dari sistem syaraf yang pertama yaitu untuk mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja. Yang kedua, menerima rangsangan sehingga dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh. Selanjutnya, kita akan mengenal struktur dari sel saraf penyusun sistem saraf. Nah, yang pertama itu ada dendrit, yaitu juluran sitoplasma yang relatif pendek dari badan sel yang berfungsi membawa rangsangan dari dan ke badan sel. Kemudian yang kedua ada badan sel, yaitu sel saraf yang mengandung inti atau nukleus dengan nukleolus di tengahnya. Dan yang ketiga ada neurit atau akson, yaitu juluran sitoplasma yang panjang dari badan sel dan berfungsi membawa rangsangan dari badan sel dan ke neuron lain. Selanjutnya, kita akan mengenal mekanisme penghantar impuls. Mekanisme penghantar impuls ada dua. Yang pertama, mekanisme penghantar impuls melalui sel saraf dan melalui sinapsis. Yang melalui sel saraf, kita dapat melihat prosesnya. Yang pertama, syaraf dalam keadaan polarisasi atau tidak menerima rangsangan apapun, kemudian dirangsang dan terjadinya depolarisasi atau pembalikan perbedaan potensial listrik, kemudian timbul aliran listrik dan timbul impuls saraf, dan terjadilah pengantaran impuls melalui neuron. Selanjutnya, pengantaran impuls melalui sinapsis. Teman-teman dapat melihat di gambar berikut ini tentang skemanya. Yang pertama, impuls. Impuls itu rangsangan datang dan menyebabkan vesikula sinapsis melebar dengan parasinapsis, kemudian vesikula sinapsis akan melepas neurotransmitter atau zat kimia yang dapat menyeberangkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Nah, kemudian impuls akan menempel ke postsinapsis dan akan menyebabkan impuls pada sel saraf berikutnya. Selanjutnya kita akan melihat mekanisme dari gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa terjadi ketika rangsangan atau impuls diterima oleh reseptor dan diteruskan ke neuron sensorik ke otak, kemudian otak meneruskan ke neuron motorik dan ke efektor atau otot, kemudian terjadinya gerak. Selanjutnya gerak refleks. Gerak refleks ini terjadi ketika datang sebuah rangsangan yang diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke neuron sensorik dan neuron konektor pada sumsum tulang belakang, dan kemudian diteruskan ke neuron motorik, diteruskan lagi ke efektor, dan terjadilah gerakan refleks. Nah, gerakan refleks ini sangat berfungsi untuk melindungi kita dari berbagai bahaya. Contohnya pada saat kita tidak sengaja menyentuh benda yang panas, kita akan bergerak secara refleks. Selanjutnya, kita akan melihat susunan sistem syaraf. Sistem syaraf terdiri dari dua, yaitu sistem syaraf sadar dan sistem syaraf tidak sadar. Sistem syaraf sadar terdiri atas sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat terdiri atas otak. Nah, otak itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri atas yang pertama otak depan atau lobus frontalis yang merupakan pengendali gerakan otot. Yang kedua ada otak belakang atau lobus occipitalis yang merupakan pusat penglihatan. Kemudian yang ketiga ada otak samping atau lobus temporalis yang merupakan pusat pendengaran. Dan yang kedua kita akan melihat tentang otak tengah. Pada dasar otak tengah terdapat kumpulan badan sel saraf atau ganglion yang berfungsi untuk mengontrol gerak dan kedudukan tubuh. Yang ketiga ada otak depan
yaitu terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima semua rangsangan dari reseptor, kecuali bau-bauan dan menuliskannya ke area sensorik, sedangkan hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, pengatur nutrisi, pengaturan agar tetap sadar, dan pertumbuhan sikap agresif. Hipotalamus juga merupakan tempat sekresi hormon yang mempengaruhi pengeluaran hormon pada hipofisis. Selanjutnya kita akan melihat sistem saraf pusat yang kedua, yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumsum lanjutan atau medula oblongata yang fungsinya mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, bersin, bersendawa, batuk, dan muntah. Kemudian yang kedua ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, fungsinya itu sebagai penghubung impuls dari dan ke otak. Kemudian memberi kemungkinan gerak refleks. Selanjutnya kita akan melihat sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dinamakan juga sistem saraf perifer. Sistem saraf tepi pada dasarnya adalah lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls saraf menuju ke dan dari sistem saraf pusat. Nah, di sini sistem saraf tepi dibedakan menjadi 12 pasang serabut saraf atau saraf kranial dan 31 pasang sumsum tulang belakang atau spinal. Yang pertama kita akan melihat 12 pasang saraf kranial. Yang pertama itu ada olfaktori yang fungsinya mencium, kemudian ada optik yang berfungsi sebagai penglihatan, kemudian ada okulomotor yang berfungsi sebagai mensarafi otot bola mata dan mengerling, kemudian ada troklear yaitu berfungsi sebagai menggerakkan bola mata. Selanjutnya ada trigeminal yang berfungsi mengunyah. Yang keenam ada abducena yang berfungsi menggerakkan bola mata. Yang ketujuh ada fasial yang berfungsi mengecap dan mengatur mimik muka. Yang kedelapan ada auditori untuk keseimbangan dan pendengaran. Yang kesembilan ada glossofaring untuk pengecap dan menelan. Yang kesepuluh ada vagus untuk sakit, lapar, menelan sekresi getah lambung. Yang kesebelas ada otot belikat yaitu untuk berbicara dan penggerakan kepala. Yang ke-12 itu ada hipoglossal yaitu otot lidah untuk berbicara, menelan, dan mengunyah. Selanjutnya kita akan melihat sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar dibedakan menjadi saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang punggung dan menempel pada sumsum tulang belakang. Saraf simpatik memiliki serabut paraglion yang pendek dan serabut pars ganglion yang panjang. Kemudian yang kedua ada saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik memiliki serabut paraglion yang panjang dan serabut pars ganglion yang pendek. Susunan sistem saraf parasimpatik berupa susunan saraf yang berhubungan dengan ganglion-ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Berikutnya kita akan mengenal kelainan pada sistem saraf. Yang pertama ada penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson itu berkurangnya neurotransmitter dopamin pada basal ganglion. Yang kedua itu ada epilepsi. Nah, epilepsi ini dapat terjadi karena adanya jaringan parut pada otak atau tumor, kemudian juga gangguan metabolisme dan lain-lain. Yang ketiga ada stroke. Stroke merupakan pecahnya pembuluh darah di otak sehingga otak terganggu dan tidak dapat menjalankan fungsi normalnya. Kemudian yang keempat ada neuris yaitu radang saraf karena benturan fisik. Nah, ini adalah kelainannya dan kemudian kita akan mempelajari tentang pencegahan penyakit saraf. Yang pertama itu ada olahraga rutin, kemudian menggunakan helm saat mengendarai motor dan sabuk pengaman saat mengemudikan mobil agar menghindari kecelakaan dan benturan pada otak. Kemudian yang ketiga itu mencukupi waktu istirahat. Yang keempat berhenti merokok. Dan yang kelima menghindari minuman beralkohol. Yang keenam mengonsumsi makanan yang sehat untuk mata seperti yang mengandung vitamin A, antioksidan, serta asam lemak omega 3. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem saraf. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton.